Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Neng Irmayanti dengan NPM 102220052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai e-commerce. Nah, apa sih e-commerce itu? E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Adapun pengertian menurut Munir Fuadi, e-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung e-commerce. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu adanya cakupan yang luas. Yang kedua yaitu proses transaksi yang cepat. Selanjutnya yaitu e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan juga tepat, serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Kemudian e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Dan yang terakhir yaitu e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan juga akurat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik e-commerce. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu adanya pertukaran barang, jasa, dan juga informasi. Dan yang terakhir yaitu internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Business to business ini dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis yang terdiri dari 2 transaksi. Yang pertama yaitu transaksi interorganisasional system atau IOS. Yang kedua yaitu transaksi pasar elektronik. Nah, yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. Nah, menurut Munir Fuadi, business to consumer atau B2C ini merupakan transaksi retail dengan pembeli secara individual. Nah, adapun menurut Ono W. Purbo, business to consumer ini dapat berarti mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dan e-customer. Yang selanjutnya yaitu consumer to consumer atau C2C. Consumer to consumer ini merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Yang selanjutnya yaitu consumer to business atau C2B. Menurut Munir Fuadi, hal ini merupakan individu yang menjual produk ataupun jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Yang selanjutnya yaitu non-business electronic commerce. Nah, hal ini meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu intra-business electronic commerce. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi untuk menjual produk perusahaan kepada karyawan dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis konsumen dalam kegiatan transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu konsumen individual, kemudian konsumen organisasi, dan yang terakhir yaitu konsumen yang paling banyak melakukan bisnis melalui internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, resellers, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keuntungan. Nah, di sini terdapat 3 keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan konsumen. Nah, hal ini merupakan proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara, di mana proses transaksi ini terjadi secara langsung antara merchant dan juga customer.
Nah, yang kedua yaitu keuntungan produsen. Nah, hal ini dapat memperlihatkan produk apa adanya atau secara natural, sehingga produsen lebih aman membuka toko online dibanding toko biasa. Serta semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, yang terakhir yaitu keuntungan masyarakat umum dan pemerintah. Nah, hal ini mencakup banyaknya manusia yang bekerja dan beraktivitas di rumah dengan menggunakan internet dapat mengurangi perjalanan untuk bekerja, belanja, dan aktivitas yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu masalah-masalah hukum e-commerce. Yang pertama yaitu keaslian data. Nah, hal ini mengacu terkait keaslian, keotentikan, dan juga integritas pada data. Yang kedua yaitu keabsahan atau validity. Nah, yakni sebuah informasi, efek, validitas, atau keberdayaan hukum tidak dapat ditolak semata-mata atas dasar karena ia dalam bentuk data message. Nah, dengan kata lain bahwa transaksi yang dilakukan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kerahasiaan atau confidentiality ataupun privacy, yakni kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Selanjutnya yaitu keberadaan barang atau availability, yakni memastikan keberadaan barang ataupun stok barang tetap ada di e-commerce. Yang selanjutnya yaitu pembuktian kecakapan para pihak, dan yang terakhir yurisdiksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai e-commerce ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Neng Irmayanti izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.